Oke, people with the spirit of learning. Jadi bisa kita buka aja Ctrl P, lalu navigation blade.php seperti ini. Ini adalah sebuah komponen yang telah disediakan oleh Laravel Breeze untuk mengelola beberapa data navigasi yang ada di sini. Oke, jadi untuk menambahkannya, kita bisa copy paste aja bagian sini. Lalu setelah itu bisa kita ganti di sini. Misalnya ini untuk mengelola data cities. Oke. Selanjutnya di bagian dashboard ini kita ganti dengan sesuai pada rute kita, yaitu adalah admin titik cities. Terus kita mau diarahin kepada function mana? Di sini kita arahkan kepada function index sebagai function utama dari controller tersebut. Berarti di sini admin cities.index seperti ini. Jadi ketika kita lihat pada bagian dashboard di sini, kalau kita klik, kita menuju kepada halaman index yang berisi nantinya beberapa city yang sudah ditambahkan seperti itu. Nah, ini juga berlaku dengan beberapa URL lainnya. Nah, di sini saya coba tambahkan beberapa URL lainnya seperti ini. Ada negara, terus ada hotels untuk mengelola data hotels. Nanti di dalamnya juga ada beberapa menu ya di hotel sini, seperti menambahkan kamar setiap hotel. Lalu di sini ada bookings, jadi digunakan untuk menampilkan kira-kira customer mana aja atau hotel mana saja yang memiliki booking terbaru seperti itu. Jadi untuk saat ini cukup seperti ini. Kita memiliki beberapa menu di sini. Nanti akan kita coba kerjakan satu persatu. Oke, jadi di sini kita memiliki beberapa menu dan menu tersebut digunakan untuk mengelola data-data data-data city, country, hotels dan juga sebagainya. Nah, di sini kita sudah disediakan beberapa template blade sehingga kita tidak perlu bikin dari awal ya. Walaupun ini tampilannya sederhana, tapi cukup untuk membantu kita mengelola beberapa data di sini. Tapi kalau kalian memiliki template admin lainnya, itu silahkan digunakan saja. Jadi untuk mendownload beberapa template di sini, kalian bisa klik button ya di bawah video ini ada download aset belajar, atau hubungin aja customer service Buildwithangga untuk membantu kalian. Nah, di sini bisa kita copy setelah di-download. Setelah itu kita masuk kepada project Laravel kita. Lalu di bagian views kita klik kanan, kita buka ya folder views-nya seperti ini. Setelah itu di dalam folder views kita bikin folder baru, yaitu adalah admin. Nah, admin ini baru kita paste seperti ini untuk menampilkan beberapa menu seperti cities, countries, hotel bookings, hotel rooms dan juga sebagainya. Nah, nanti di bagian controller ini, kalau kita ingin menampilkan beberapa data kota, maka kita membutuhkan sebuah view. Ya, jadi dia tidak berupa return seperti ini. Jadi yang di return adalah return view, masuk kepada folder admin, masuk kepada folder cities, ambil blade-nya, yaitu adalah index. Tapi tidak perlu index blade PHP seperti ini, nggak perlu ya, cukup seperti ini aja. Lalu setelah itu di sini kita kasih titik koma seperti ini. Dan selanjutnya kalau kita kunjungi halaman cities, dia tampilannya seperti ini. Oke, di sini CSS-nya masih berantakan walaupun ini bawaan dari Laravel Breeze. Jadi caranya adalah kita bisa buka file namanya adalah dashboard. Setelah itu kita Ctrl S saja. Nanti dia rapi. Ini juga saya kurang paham ya kenapa harus seperti itu bawaan dari Laravel. Nah, di sini ada nama kota yang telah kita tambahkan, terus tanggal ditambahkannya kota tersebut. Oke. Terus di sini nanti ada fitur untuk edit maupun menghapus kota tersebut seperti ini. Oke, which is very good. Nanti kita akan belajar menampilkan data-data kota yang sudah kita miliki di dalam database kita. Di sini ya, seperti itu. Oke, people with the spirit of learning. Jadi kita gimana caranya untuk menampilkan beberapa data kota di sini.
Nah, di bagian sini kita urus dulu aja bagian controllernya. Jadi untuk mendapatkan untuk kita bisa berinteraksi dengan database kita akan menggunakan controller untuk memanggil model yang terkait dari table tersebut ya. Jadi terkait dari table kota di sini atau negara nantinya. Nah, itu harus kita panggil dan kita akan jalankan eloquent seperti mendapatkan data tersebut. Jadi di sini kita bikin variabel dulu, yaitu adalah cities. Kita ambil modelnya, kita load ya, model city. Lalu kita akan menggunakan eloquent. Misalnya di sini kita ingin menampilkan kota berdasarkan dari data yang paling baru ditambahkan. Jadi order by dash di sini. ID seperti ini. Lalu karena dia cukup banyak ya datanya, jadi kita harus menggunakan PageNet agar mendapatkan performance yang cukup bagus. Nah, di sini kalau kita misalnya kita DD ya, kita dedum cities seperti ini. Lalu kita refresh pada halaman cities. Nah, di sini sudah kelihatan banyak datanya. Oke. Nah, tapi di sini kita masih lihat bahwa dia kosong seperti ini. Nah, kita harus menampilkan datanya ini pada bagian blade di sini. Jadi kalau kita Ctrl P, kita ketik aja index cities seperti ini. Oke. Dan datanya itu harus kita tampilkan pada tampilan blade di sini. Ya, baru dia bisa tampil. Tapi kalau misalnya kita tidak pakai PageNet, misalnya di sini kita get aja. Nah, di sini kita memiliki banyak sekali datanya seperti ini. Oke, karena tadi kita pakai PageNet, jadi tidak bisa kita tampilkan menggunakan DD di sini. Jadi harus kita tampilkan langsung pada tampilan blade nantinya di sini. Oke. Nah, kalau kita refresh, nanti akan muncul semua di bagian sini beserta dengan pagination-nya. Oke, di sini kita perlu menambahkan compact. Jadi compact ini digunakan untuk melempar variabel cities ini kepada blade di sini yang sudah kita definisikan ya. Sehingga nantinya pada blade tersebut kita bisa menggunakan beberapa data yang sudah kita lempar di sini, yaitu adalah data cities. Kalau tidak seperti ini nanti dia hanya berhenti di controller saja, tidak berhasil terlempar ya kepada blade tersebut. Nah, sekarang bisa kita terapkan kepada beberapa controller lainnya seperti country controller, hotel booking, terus juga ada hotel controller seperti ini. Oke. Nah, di sini untuk country controller sebenarnya sama aja ya, tinggal kalian ganti aja untuk nama variabelnya. Seperti ini. Terus untuk bagian hotel booking controller, di sini kalian bisa menerapkan hal yang sama, cuman di sini ada sedikit modifikasi. Jadi di sini untuk hotel booking, kenapa dia menggunakan with hotel dan juga customer? Karena kita ingin menampilkan data booking beserta juga dengan informasi hotel mana yang di booking dan customernya siapa yang membooking. Jadi kalau kita lihat model hotel booking, di sini kita sudah memiliki relasinya. Ada customer, ada hotel. Kenapa tidak dipanggil room juga? Karena kebetulan pada halaman indeks tersebut kita hanya butuh menampilkan data hotel dan juga customer seperti itu. Jadi di sini hanya memanggil hotel dan juga customer seperti ini. Oke, sebenarnya kalau tidak dipanggil juga nggak masalah ya. Tapi nanti ada namanya N+1 query problem. Jadi bikin performance-nya itu menjadi lemot sekali. Nah, oleh karena itu ketika kita memanggil query data hotel, itu kita sekaligus memanggil data hotelnya mana, customer mana, beserta dengan hotel booking seperti itu. Dan tidak lupa di sini kita menggunakan PageNet ya. Nah, selanjutnya untuk bagian hotel controller di sini kita bisa paste seperti ini. Jadi kita bikin variabel baru yaitu adalah hotels. Terus kita ambil data hotel beserta juga jumlah roomnya. Oke.
karena nanti kita pengen nampilin misalnya kira-kira di hotel ini dia punya ruangan apa saja seperti itu. Ya, tidak lupa menggunakan paginet dan juga compact seperti ini. Nanti kalau sudah berhasil seperti ini, tinggal kita tampilin aja pada tampilan blade yang sudah kita miliki dari masing-masing data di sini. Oke, people with the spirit of learning. Jadi di sini kita sudah mendapatkan data kota-kota dan pertanyaannya adalah gimana caranya agar kita bisa menampilkan tepat di bagian di sini. Sementara saat ini masih data dummy seperti ini. Nah, kita bisa buka blade-nya. Jadi kita index city seperti ini. Lalu di sini adalah blade ya, seperti ini. Dan kita perlu melakukan yang namanya adalah mapping. Jadi setelah datanya kita dapatkan, ini berupa array, kita perlu tampilkan secara berulang di bagian sini. Jadi kita gunakan for else, tadi variabelnya adalah city, terus kita breakdown ya, kita kecilkan menjadi satu item, yaitu adalah city. Dan di bawah kita bikin kondisi apabila belum ada data terbaru. Lalu kita tutup dengan and for else seperti ini. Dan selanjutnya apabila kita refresh di sini, dia banyak sekali datanya. Tapi belum dinamis ya, artinya masih menggunakan hardcode seperti ini. Nah, oleh karena itu di bagian sini bisa kita ganti dengan city name seperti ini. Dan selanjutnya di bawah sini kita ganti dengan city created at, lalu kita tambahkan formatnya. Jadi format tanggalnya itu kita pengen bikin pertama adalah bulan, terus hari, koma, tahun seperti ini. Dan selanjutnya kita sudah memiliki beberapa data asli yang bisa kita lihat di sini. Misalnya adalah cost food. Kalau kita cek pada bagian table city, lalu kita coba cari di sini. Untuk mencarinya itu kita bisa coba di sini ya, di bagian search. Misalnya name-nya itu adalah cost food. Oke, di sini ada datanya ya dengan ID 300. Berarti sekarang sudah bisa kita simpulkan bahwa seluruh data yang tampil pada halaman ini benar dari database kita. Nah, di sini kita membutuhkan data di bagian bawah. Jadi di bagian bawah sini kita membutuhkan data berupa pagination. Nah, setelah bagian and for else, kita bisa tampilkan seperti ini. Cities, links. Nah, ketika kita menampilkan seperti ini, kita sudah memiliki beberapa data dari halaman lainnya seperti ini. Oke, sehingga bisa menampilkan seluruh data. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di bagian sini ada edit dan juga delete, nanti akan kita kasih action untuk kedua button tersebut. Oke, di bagian edit di sini perlu kita tambahkan sebuah rute yang akan membawa pengguna kepada halaman edit. Jadi di sini kita tambahkan rute, lalu di sini kita tambahkan admin, terus ini adalah data cities, berarti cities, terus functionnya adalah edit ya. Dan di sini pada function edit, kalau kita lihat pada city controller, dia membutuhkan sebuah parameter yaitu adalah data kota mana, data city mana yang perlu diedit atau ditampilkan pada halaman edit. Jadi di sini perlu kita lempar datanya dengan memberikan variabel city seperti ini. Oke. Selanjutnya di bawah ada sebuah form action untuk menghapus data city tersebut. Jadi kalau kita ingin melempar data city dan ingin kita tampilkan, itu kita masih bisa menggunakan yang namanya adalah ahref seperti ini. Tapi kalau kita langsung ingin melakukan proses update atau hapus, itu harus dibungkus dengan sebuah form seperti ini untuk menghapus data tersebut atau mengupdate data tersebut. Nah, di sini bisa kita kasih rute. Untuk penghapusan itu rutenya adalah admin cities dengan fungsinya itu adalah destroy.
Dan kita juga harus melampirkan data kota mana yang ingin kita destroy atau kita hapus. Nah, apabila kita ingin menghapus data, kita perlu melampirkan sebuah token yang dibutuhkan oleh Laravel untuk memvalidasi bahwa form ini legit ya, beneran. Terus di bagian method di sini perlu kita tambahkan delete. Oke. Sehingga Laravel bisa mengetahui bahwa aksi yang dilakukan oleh pengguna saat ini untuk menghapus sebuah data. Ya. Tapi kalau untuk update nanti kita menggunakan method yang namanya adalah put. Untuk sementara biarkan dulu seperti ini. Dan kalian bisa terapkan ini juga kepada beberapa blade lainnya. Oke. Sebentar, di sini ada yang ketinggalan. Kita tambahkan rute juga, admin, cities, create ya. Kalau untuk bikin baru data, kita lempar aja pengguna kepada halaman create tanpa melemparkan parameter apapun, seperti ini. Oke, di sini bisa kalian terapkan juga pada bagian index countries. Jadi diulangin aja cara kita yang tadi. Pertama pada bagian add new kita kasih rute untuk mengarah kepada halaman proses pembuatan data terbaru. Terus di sini kita mapping juga menggunakan for else seperti ini untuk data negara. Oke, seperti ini ya. Jadi sama saja. Dan tidak lupa memberikan pagination seperti ini. Jadi silakan diikuti kembali caranya. Lalu selanjutnya di sini ada data hotels untuk menampilkan beberapa hotel yang sudah kita miliki. Ini sama ya, melakukan mapping juga seperti ini. Terus di sini juga ada storage untuk foto hotelnya. Lalu ada nama hotelnya seperti ini. Dan di sini ada untuk mendapatkan hotel ini berada di kota apa dan negara apa. Jadi kalau kalian ingat pada model hotel, kita sudah memiliki relasi menuju city dan juga country seperti ini. Untuk menampilkan kira-kira dia hotelnya itu berada di kota apa. Jadi penjelasan di sini, pertama dia masuk kepada relasi city, lalu mengambil atribut nama dari kota tersebut. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini untuk menampilkan kira-kira harga termurah dari hotel tersebut berapa. Misalnya di dalam satu hotel dia memiliki 3 kamar. Harga yang paling murah adalah 200.000 dan yang termahal adalah 10 juta. Nah, kita hanya menampilkan harga termurah dulu sehingga ini bagus untuk marketing ya ke depannya nanti. Dan ini udah kita buat sebelumnya di bagian function di sini. Oke. Jadi dia akan memeriksa kira-kira hotel ini dia punya ruangan berapa, terus diambil harga paling murah. Terus di sini ada manage ya. Jadi di bagian sini tidak ada button edit maupun delete karena kita akan mengarahkan pengguna untuk masuk kepada halaman manage terlebih dahulu. Nanti di dalam halaman manage baru kita tambahkan button edit ataupun delete. Oke, selanjutnya kita memiliki indeks dari hotel bookings. Ini untuk menampilkan kira-kira transaksi apa saja yang kita miliki. Jadi sama saja kita melakukan mapping juga seperti ini. Oke. Terus di sini kita menampilkan relasinya ya. Di booking ini kan kita sebelumnya telah memiliki relasi kepada hotel untuk ngecek kira-kira hotel apa yang di booking, kamarnya apa, customernya siapa. Nah, itu udah kita setting relasinya sebelumnya. Sehingga kita bisa menampilkan kira-kira data hotel mana yang sedang di booking. Nah, ini ada hotel thumbnail. Dia ngambil atribut thumbnail pada model hotel, terus nama hotelnya, terus kotanya di mana, negaranya apa, lalu customernya siapa. Terus di sini ada jumlah harinya ya. Misalnya dia dari tanggal 21 sampai 22 bulan Mei, berarti itu sekitar 1 hari, seperti itu. Terus di sini ada harganya. Oke. Seperti ini. Ini adalah harga total yang harus dibayar oleh customer ketika mereka melakukan proses booking. Dan di sini juga diarahkan pengguna ya kepada halaman manage untuk melihat data transaksi secara details sehingga bisa menyetujui atau menghapus transaksi tersebut.
Jadi memang setiap transaksi harus disetujui terlebih dahulu ya. Nggak bisa langsung statusnya berubah menjadi paid nantinya. Jadi nanti ketika customer check out dan booking, lalu dia bayar, itu statusnya masih pending. Harus kita periksa dulu secara manual, baru nanti statusnya bisa diubah menjadi paid. Nah sekarang kalau kita kunjungi halaman countries, dia sudah ada datanya seperti ini. Ada Vietnam, terus ada Swazilandia. Wah, ini banyak negara yang tidak saya kenal ya. Saya belum travel ke sana. Ada Korea, ada Hong Kong, New Zealand, terus ada Austria dan juga sebagainya. Terus untuk data hotel sendiri kita belum menambahkan data baru, jadi dia kosong seperti ini. Untuk bookings juga datanya belum ada yang terbaru karena belum ada customer sama sekali ya. Jadi baru hanya ada cities, countries. Nah, di sini nanti kita coba tambahkan untuk data-data hotels terbaru.